Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Selamat ketemu dalam kasih Kristus lewat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja pada malam ini. Dan mengawali ibadah kita, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit bagi Yesus. Kita akan membaca dan mendengarkan firman-Nya. Karena itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Engkau melayakkan kami bersekutu. Kami merindukan Tuhan hadir untuk menjumpai kami lewat firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk membaca, memahami serta merenungkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran.
setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Misbah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Amin. Demikian pembacaan firman pada saat ini. Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya. Saudara-saudara yang kekasih, melalui bacaan kita pada malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema, Tuhan, Engkaulah penolongku. Tuhan, Engkaulah penolongku. Ada ungkapan orang bijak mengatakan, jangan pernah merasa sepi atau merasa sendirian. Sebab sejatinya kita tidak benar-benar sendiri atau sepi. Masih ada Tuhan bersama kita. Kapan kita merasa sendirian? Kapan kita merasa sepi? Mungkin kita merasa sendirian di saat hidup ini terasa berat, di saat tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan hidup, di saat merasa tidak ada sahabat yang menolong, bahkan merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Tapi apakah benar perasaan ini sesuai dengan kenyataan? Tidak, saudara-saudara. Mari kita belajar pada firman Tuhan saat ini, bahwa saat Daud mengalami pergumulan berat, nyawanya terancam oleh kejaran Raja Saul, ia lari ke Gua Adulam. Menurut sejarah, Gua Adulam berada di lereng bukit yang sangat terjal dan sangat sukar dijangkau oleh seseorang. Di sana Daud merasa ketakutan, kesepian, merasa benar-benar sendirian dan tidak berdaya. Dalam keadaan yang sungguh merasa terasing, Allah tidak membiarkan dia merasa sendirian. Allah datang menjumpai dia dengan cara di luar dugaan pemikiran kita, pemikiran Daud pada waktu itu. Saat Daud dalam keadaan galau, saat bergumul ia kedatangan orang-orang yang mencari tempat perlindungan, yaitu setiap orang yang hidup dalam kesukaran. Orang yang dikejar-kejar utang piutang. Orang yang sakit hati. Jumlah mereka itu sekitar 400 orang. Lalu di sini ada sebuah perenungan yang saya lihat, saya mau sampaikan bahwa mengapa pada saat mereka datang, orang-orang yang bermasalah sekitar 400 orang itu, justru Daud tidak merasa keberatan. Daud tidak keberatan dan tidak mengatakan, saya susah disusahkan lagi. Tetapi menarik bahwa justru Daud jadi pemimpin mereka. Daud jadi pemimpin mereka. Daud belajar menyelesaikan masalah mereka. Daud memberikan penghiburan, Daud memilah-milah masalah mereka dan memberikan kekuatan.
Saudara-saudara, saat Daud mengambil posisi sebagai pemimpin dan memberikan arahan pertolongan bagi mereka, Daud belajar bahwa persoalan yang dijumpai oleh anak-anak Tuhan, setiap masalah yang dijumpai oleh kita semua, ada jalan keluar dari Allah. Sebab Allah itu maha hadir dalam pergumulan anak-anaknya dan ia sungguh jadi penolong. Allah hadir menjumpai Daud di gua tersebut, sebuah tempat terasing, dan di sana ia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ia semakin menyadari bahwa hidupnya sungguh tidak ditinggalkan oleh Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengalaman dan keyakinan Daud mengeminkan kuasa Allah yang tak terbatas adanya adalah juga pengalaman iman yang semakin mengajak kita meyakini bahwa saat kita hidup dalam pergumulan, saat kita hidup dalam keadaan yang sangat berat, saat kita bagaikan hidup dalam gua dan sangat terasing karena berbagai pergumulan hidup yang menekan keadaan kita, sesungguhnya saat itulah Allah sedang mengirim pertolongan bagi kita. Walaupun sukar dimengerti, walaupun tidak dimengerti, yang pasti ialah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib adanya. Saudara-saudara yang kekasih, banyak perkara hidup yang membuat kita bergumul dan tidak berdaya. Namun firman Allah malam ini semakin meyakinkan kita bahwa Tuhanlah penolong dalam menjalani realitas hidup, entah itu suka atau dalam keadaan duka. Firman Allah malam ini semakin meyakinkan kita bahwa setiap masalah atau pergumulan selalu ada jalan keluar di pandangan mata kuasa Allah dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Karena itu tetaplah tenang, selalu berpengharapan menantikan pertolongan dari Allah. Duduklah tenang seperti seorang anak kecil. Tenang mendengar detak-detik bunyi jam tangannya. Ketika berupaya membongkar serbuk-serbuk gergaji kayu, dia membongkar dan tidak menemukan jam tangan itu. Tetapi kemudian ia duduk dengan tenang, mendengar di mana bunyi jam tangan itu berdetak. Dan ia menelusuri lalu menemukannya. Saudara, oleh ketenangan kita menelusuri kasih dan rahmat Tuhan, semakin kita melihat dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur pada Allah. Seperti Raja Daud bersyukur ketika meyakini kasih Tuhan dalam gua itu. Dan ia berkata, sebagaimana yang dia ungkapkan dalam Mazmur pasal 57, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara
suku-suku bangsa. Amin. Bersyukur di masa-masa sulit, iman kita bertumbuh. Kata seseorang, ketika dia selalu bersyukur, ketika dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, pada masa ia mengalami pergumulan yang sangat berat. Saat itu ia meyakini bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Ia meyakini seperti Raja Daud bahwa kita tidak selamanya hidup terus dalam gelapnya pergumulan seperti dalam sebuah gua. Tetapi ada saatnya Allah memanggil kita keluar dari gua tersebut, dari pergumulan tersebut, dan ia memberikan kelegaan bagi kita. Sehingga rasa syukur kita bagaikan bunga yang paling indah yang muncul dari dalam jiwa kita untuk Tuhan, sambil berkata, Tuhan, Engkaulah penolongku. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan, semakin kita merindukan Dia. Lalu kita berkata, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Kita aminkan itu lewat Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam ini, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan bersama-sama merenungkan bahagian daripada firman-Mu.
Oleh firman-Mu yang kami renungkan saat ini kami sungguh dikuatkan bahwa Engkaulah penolong kami. Karena itu kami dimampukan untuk berpengharapan menjalani hari esok, hari karunia Tuhan. Tuhan, syukur atas hikmat-Mu. Engkau anugerahkan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu di wilayah 4 Gereja Toraja, yang setiap malam bergantian Engkau utus menyampaikan firman-Mu. Berkatilah pelayanan yang kami angkat bersama, dan Engkau juga yang memberkati pengurus wilayah 4 Gereja Toraja yang menuntun kami dalam program ini dan juga melaksanakan berbagai pelayanan di tengah-tengah tanggung jawab yang Engkau anugerahkan. Kami doakan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di lingkup pelayanan kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati dalam keberadaan mereka masing-masing yang sedang dalam keadaan sukacita, karena berbagai sukacita yang Engkau nyatakan bagi pribadi kami. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala kasih dan sukacita yang Tuhan berikan, dan semakin kami belajar untuk merendah hati di hadapan Allah. Juga yang sedang dalam keadaan bergumul karena berbagai pergumulan-pergumulan yang tak kunjung terselesaikan. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Hadir. Kami mohon kasih-Mu Bapa untuk menilik kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul, yang sedang hidup dalam keadaan berbeban berat. Tuhan, Engkaulah sumber kasih dan lawatan. Engkaulah yang memberikan kelegahan dalam menjalani pergumulan-pergumulan mereka, sehingga pergumulan mereka dapat menjadi ringan kembali. Juga kami satukan doa kami Tuhan, mendoakan pemerintah kami dimanapun mereka berada di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya kasih dan keadilan dari Tuhan selalu melingkupi mereka, menuntun mereka, agar dapat mengarahkan kami dengan baik. Sertai dan tuntun pemerintah kami dalam menjalani berbagai pergumulan-pergumulan. Kami tahu betapa beratnya tanggung jawab yang mereka emban. Karena itu Tuhan, kasih-Mu dan tuntunan-Mu kiranya mengasihi anak-anak-Mu yang Engkau berikan tanggung jawab di tengah-tengah negara ini. Ya Bapa, seluruh kehidupan kami pada malam ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuntun dan lindungi kami. Berkati kami di saat kami beristirahat. Biarlah lewat peristirahatan kami menemukan kasih dan kekuatan-Mu, dan oleh perkenan-Mu sendiri Engkau akan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan, sukacita, dan Engkau memberikan kami berkat yang baru pula. Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kami dari Jemaat Tiatira Malangkeri Kelas Makassar bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan melayani pada malam ini. Terima kasih kepada BPSW 4 Gereja Toraja yang memberikan kami kesempatan untuk mengangkat pelayanan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.